saya sungguh melihat bagaimana sekolah ini diberkati oleh Tuhan, ya, dan murid-murid yang ada, walaupun tentu kalau mau bilang berjuang, kita semua sedang berjuang, ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan mungkin di seluruh dunia, ya. Nah, hari ini topik yang saya angkat bagaimana anak daring ortu darting, ya. Sebetulnya sih hanya untuk supaya bunyinya saja sama gitu ya. Nah, sorry, ini saya harus nyalakan untuk sound-nya dulu. Oke. Anak daring ortu darting, Anda sudah darting belum? Ya, atau gurunya nih yang darting, ya. Jadi memang situasi seperti ini Saudara tidak pernah kita duga, tidak pernah kita prediksi, ya. Tapi bersyukur terjadinya sekarang di mana teknologi sudah canggih. Kalau terjadinya 10 tahun yang lalu ya kayaknya kita libur deh sekolah ya. Di betul-betul liburnya libur setahun gitu nggak sekolah ya. Nah, jadi Saudara, apa sih yang terjadi ketika anak daring ya? Ini Anda mungkin tahu ya, ada curhatan dari emak-emak gitu ya. Lalu kemudian gurunya bilang, "Oke, Mam, ditampung ya. Disampaikan, Sir, jangan cuma ditampung. Emang situ tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot." Saudara, tentu saja ini mungkin candaan begitu ya. Tetapi ini menggambarkan hidup itu tuh ada pilihan, ya. Saudara mau milih untuk makan 6 potong martabak, ya, atau saudara mau nyikat WC, ya. Karena kan emosi nih ya. Emosi kan berarti tenaganya ada dong. Nah, saudara sambil saudara punya tenaga begitu banyak, sikat aja WC, saudara. Ya, jadi positif juga. Atau saudara mau makan martabak 6 potong. Nah, saudara, kondisi yang terjadi di luar itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi adanya COVID, memang harus daring dari rumah, memang tahu-tahu internetnya lemot, listrik mati, itu semua tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Respon kita mau marah-marah, kita mau bersungut-sungut, atau kita mau bersyukur. Pilihannya itu. Sekarang ya, di dalam masa pandemi seperti ini, pastilah, ini kan kita bukan cuma sendirian yang seperti ini. Seluruh dunia, bagaimana stay at home di Amerika itu mempengaruhi orang tua di sana stres. Sehingga konflik dengan anak meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Saudara, itu juga pilihan. Ya, kalau Anda stres, kemudian menularkan stres Anda ke anak, jadi anak juga ikutan stres. Saudara, ini seisi rumah stres. Jadi kita nggak heran juga ya, kalau beberapa minggu lalu ditemukan ada sebuah kuburan yang baru dan membuat penduduk itu bertanya-tanya karena tidak ada yang meninggal. Ini siapa yang menguburkan? Akhirnya mereka bongkar dan ditemukan seorang anak usia 8 tahun masih dengan pakaian seragam. Usut punya usut, ketahuanlah orang tuanya. Jadi si ibu ini memarahi anak waktu daring. Katanya si pukul pakai gagang sapu 5 kali, anaknya lemes. Mau dibawa ke rumah sakit, udah keburu meninggal dalam perjalanan. Untuk menutupi apa yang dilakukan, dia mengubur diam-diam. Saudara, tentu saja pasti ibu ini tidak merencanakan untuk membunuh anaknya. Tetapi yang terjadi ketika dia lepas kontrol. Jadi saudara, kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi muridnya. Guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Tetapi sekarang, orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya.
Orang tua adalah kepanjangan tangan guru. Saudara, situasi ini siapa yang mau kalau saudara marah dengan sekolah? Kayaknya nggak tepat sasaran deh. Kita guru juga maunya murid-murid di sekolah. Lebih sulit ada 25 murid, 20 murid. Kalau dulunya di satu ruang, sekarang ada di 20 ruang. Bagaimana kita mendisiplin? Pasti tidak mudah. Jadi situasi yang tidak ideal ini bagaimana kita menghadapinya? Ini saudara salah satu contoh ya. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang mana esa. Ketuhanan yang maha esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan. Ketuhanan yang mana esa. Yang maha M-A-H. M-A maha aha. Maha esa. Maha esa. Coba diam juga nyong. Entah cerita. Coba Jo. Tidak. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Pancasila satu, yang Tuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan yang mana esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael. Anda lihat ya, ini isinya 3 menit saudara. Itu hanya belajar satu sila. Saudara, mestinya ketika ibu ini tahu anak ini nggak bisa membedakan antara maha sama mana. Karena memang kata-kata itu kata-kata yang dia tidak memahami maknanya. Dia tidak mengerti. Jadi yang dia sering dengar adalah kata mana. Ya, di mana, yang mana. Saudara, kata maha itu asing. Jadi dia nggak tahu artinya apa. Ya, arti maha. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa menghafal? Saudara, ini namanya hafal mati. Saudara, kalau metode ini tidak cocok, saudara mesti ganti metode. Ya, bagaimana nggak ada arting, saudara? Ya, karena akhirnya ketika saudara memaksakan, ini apalagi mamanya sudah bilang, mana sapu? Mana sapu? Ya, jadi ketika sapunya sudah mulai, artinya sebentar lagi ada penyiksaan, saudara ya. Ini hati-hati, saudara. Ya, nah, jadi saudara, kita akan lihat juga bagaimana ketika orang tua memilih daripada lah saya tenaga keluar, emosi keluar. Nah, tenaga aja deh. Anaknya santai, duduk sambil minum. Lihatlah mama papanya yang mengerjakan PR anaknya. Saudara, tentu saja ini pilihan. Anda mau memilih yang mana? Saudara, memang tidak mudah ya untuk bagaimana ketika Anda mau memulai sebuah pembelajaran. Ya, bagaimana Anda mendidik anak untuk pembelajaran. Jadi saudara, ayo sekarang kita mau melihat apa yang harus kita lakukan. Ya. Saya akan next sebentar. Oke. Karena pandemi ini saudara sebetulnya ibarat MRI, ya. Ibarat MRI yang mana MRI di sini memperlihatkan kita berbagai penyakit. Ya, gejalanya apa saudara? Lelah, letih, lesu, lemas. Kalau saudara ada gejala, saudara mau tahu saya sakit apa ya? Saudara di MRI bukan? Dan pandemi ini memperlihatkan kita sebetulnya kita ini punya penyakit. Tapi di dalam 4C, emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Kenapa mestinya kita stay at home? Mestinya kan tambah akrab, tambah intim. Kok jadinya tambah konflik, tambah benci? Saudara, pengadilan agama di Bandung, di Soreang, itu terjadi antrian mengular. Ini bukan antrian sembako, tapi gugat cerai. Dan alasannya ekonomi. Ada 700 sampai 800 berkas yang masuk setiap harinya. Oh, saudara, menyedihkan sekali.
Ya. Kenapa justru di saat-saat seperti ini terjadi seperti itu? Ya, terjadi seperti itu. Nah, jadi saudara, sekarang ini kita melihat apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang kita harus lakukan? Jadi pilihan kita stres atau stretch. Kita sedang di stres atau sedang di stretch. Sedang dikembangkan. Saudara, saya ingat dulu main yang namanya bekel. Itu kalau bolanya nggak bisa membal. Bola karet ini direndam di minyak tanah. Jadi dia membesar dan bisa membal. Saudara, ada pilihan loh. Kita mau sekarang ini mengalami stres atau kita sedang di stres sama Tuhan. Artinya kita sekarang jadi nambah peran kan jadi guru. Tadinya nggak kebayang lah jadi guru. Memang kita nggak sekolah guru. Tapi pasti ada keterampilan yang kita bertambah. Tadinya nggak kepikir lah masak ini, bikin kue ini. Tapi sekarang ada momen-momen karena anak di rumah minta makan terus. Dan Anda tinggal pilihannya bersyukur. Momen syukuri bahwa anak sekarang jadi sering makan di rumah, nggak jajan-jajan. Kita bisa coba ini itu. Atau anak kita suruh bikin ini, bikin itu, coba. Oh saudara, sesuatu yang bisa kita lihat sudut pandangnya berubah. Hidup ini tidak menjadi lebih mudah, oleh karena itu Anda harus menjadi lebih kuat. Ya. Nah saudara, kalau tadi MRI, sekarang saya mau mengajak saudara untuk P3K. Jadi bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi bagaimana saudara penerimaan perubahan pengampunan yang dasarnya adalah kasih, itu akan menolong kita supaya kita nggak darting saudara ya. Ini kondisi tadi yang di luar, tadi saya sudah sebutkan, tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kendalikan. Tapi kondisi di dalam artinya respon kita itu bisa kita atur, bisa kita kendalikan. Jadi penerimaan saudara, tentu saja saudara harus menerima diri lebih dulu. Ketika saudara bisa menerima diri, baru saudara bisa menerima keadaan. Ketika saudara menerima keadaan, baru saudara bisa menerima orang lain. Kalau saudara sudah tidak bisa menerima diri, saudara marah sama diri, kecewa sama diri, saudara rasa gagal, nggak jadi orang tua yang baik, tiap hari marah-marah terus. Lalu kemudian saudara nggak bisa terima keadaan. Ini kenapa ini suami di PHK, suami kehilangan pendapatan 50%. Oh saudara, bagaimana saudara bisa terima suami? Pasti yang saudara lihat, aduh gara-gara kamu ini. Saudara akan melihat anak saudara juga menjadi sumber masalah. Jadi saudara, penerimaan itu harus dimulai dari saudara menerima diri dan kondisi yang sedang saudara alami. Jadi saudara, kenapa sih kita sulit menerima? Ada ekspektasi kita yang salah. Saudara, ekspektasi dengan kenyataan, kalau itu makin jauh, disitulah letak masalah. Mestinya ekspektasi dengan kondisi keadaan yang ada dengan kenyataan itu mestinya dekat. Jadi artinya kita tahu, oh ini realita. Ini realitanya seperti ini, kita mesti terima. Kalau saudara punya ekspektasi, seandainya ya kamu ya seperti ini. Oh saudara, itu if. If. Saudara, if itu belum tentu terjadi dan belum tentu bisa terjadi. Lalu kemudian saudara menghakimi, ini nih gara-gara kamu ya. Ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak begini, saudara, kembali lagi saudara menyesali. Kalau saja kamu tidak melakukan ini dan saudara berpikir seharusnya kan kamu begini. Saudara, semua ini saudara ada di dalam pola pikir yang salah. Pola pikirnya akan membawa saudara frustrasi. Saudara, ini akan membawa saudara jauh dari kenyataan yang ada. Alih-alih saudara dibawa tarik ke bumi, malah sekarang ada ke bulan, saudara. Ya. Jadi saudara, ayolah saudara, berubahlah fungsi dan peran saudara. Apa sih orang tua itu harus apa saudara? Orang tua itu harus menuntun, bukan menuntut. Saudara, ketika saudara menuntun, pasti saudara sedang menggenggam, bukan mencengkram.
Ketika saudara mencengkram, pasti orang yang dicengkram akan memberontak. Siapa sih yang suka dicengkram? Menyakitkan, bukan? Saudara ketika menuntun, saudara pasti jalan beriringan. Kalau saudara jalan di depan, orang yang dituntun itu di belakang, artinya saudara sedang menyeret, bukan menuntun. Saudara ketika menuntun, pasti ada kebersamaan. Ada interaksi, ada relasi. Lain dengan menuntut. Ketika saudara menuntut yang ada paksaan, siapa sih yang suka dituntut? Adanya tuntut menuntut. Jadi saudara, ketika saudara menganggap relasi lebih penting daripada prestasi, maka saudara akan menyelamatkan banyak hal. Saudara, kalau relasi baik, masa sih prestasi nggak mengikuti? Kalau anak berasa disayang oleh orang tuanya, pasti dia sungkanlah mengecewakan Anda. Kalau dia merasa dihargai, saudara, masa dia nggak merasa dirinya berharga? Kalau saudara memberikan dia dorongan semangat, pasti dia memiliki semangat untuk belajar. Bahkan untuk meraih prestasi yang lebih baik. Jadi saudara, relasi itu menjadi kunci. Saudara harus melihat ini dulu yang diselamatkan. Jangan gara-gara soal daring, saudara ngomong 5 menit, tetapi sesuatu yang menyakitkan yang dia akan ingat seumur hidup. Kamu ini bisanya apa sih? Gak bisa apa-apa. Mau jadi apa nanti? Waduh, saudara. Sakit bicaranya 5 menit, ngeberesinnya mungkin 5 tahun loh, saudara. Nggak worth banget. Jadi saudara, ayolah kapan kita melihat kesalahan sebagai kelemahan. Kalau kesalahan sebagai kelemahan yang karena dia tidak sengaja, tidak tahu, karena nggak ada motif, saudara ampunilah dan terimalah. Namanya juga manusia, bisa salah, bisa lemah. Nggak ada manusia sempurna. Kita aja orang tua banyak sekali kelemahan. Banyak sekali kesalahan. Jadi terimalah dia apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kesalahan dia sebagai kenakalan, sebagai kejahatan, karena ada motif memberontak, ada motif jahat, ini hal yang perlu kita koreksi. Tapi cara koreksinya pun, saudara, sebaiknya kita juga hati-hati. Enggak setiap anak perlu dimarahin. Ada anak yang diajak ngomong baik-baik, justru dia bertobat. Ada anak yang sensitif. Ada anak yang memang harus dipelototin karena manipulatif. Jadi saudara, setiap anak berbeda. Kalau tiap anak berbeda, saudara, diperlakukannya juga berbeda, treatmentnya juga berbeda. Lihat motif anak, saudara, itu penting sekali untuk saudara menjudge. Apakah kesalahan ini memang ya sebagai kelemahan yang artinya tinggal kita perbaiki bagaimana atau latihan lagi atau cara kita yang salah. Jadi saudara, ayolah ini membedakan nanti respon-respon kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, perhatikanlah ini baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, setiap orang harus cepat mendengar tapi lambat bicara dan lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Allah. Saudara, jelas kemarahan manusia, amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Karena marahnya kita marah yang karena kita mau melampiaskan. Karena kita yang mau marah. Jadi bukan marah demi gitu loh. Karena apakah marah kita berguna bagi dia? Marah kita demi membangun dia. Marah kita menyatakan isi hati Allah. Sehingga marah kita berkenan bagi Allah. Saudara, kemarahan manusia lebih banyak kemarahan karena emosi. Ya darting tadi. Jadi sekarang ubahlah sudut pandang Anda. Ketika Anda mengubah sudut pandang Anda, maka Anda melihat segala sesuatunya berbeda. Karena berbeda. Kalau Anda melihat sekarang, anak
katakan misalnya nggak mau mandi, saudara. Nggak mau mandi, Anda kan pikir gini, harus mandi. Nah sekarang saya tanya, kalau nggak mandi emang bisa apa? Apakah dia bisa sakit? Nah kalau dia bisa sakit, kayaknya Anda memang harus coba kasih dia mengerti. Kamu mandi demi kesehatan. Tapi kalau mandi hanya gara-gara saudara nggak betah ngelihatnya. Saudara mau dia mandi supaya wangi. Aduh saudara, kayaknya itu harus dirubah sudut pandang Anda. Anak-anak tuh sekarang bilang, enggak mandi, enggak apa-apa, enggak bau kok. Aku juga enggak kemana-mana, tinggal ganti seragam aja. Ya sudah, terimalah dia orang beda. Anda sekarang dengan dia, itu beda generasi. Dia lahir di tahun 2000-an. Anda lahir masih 1900. Angka depannya saja sudah beda. Angka depannya Anda 1, dia mah 2. Jadi saudara sudah beda sekali. Jadi ubahlah juga speed Anda dalam mendengar dan bicara. Anda harus sekarang cepat mendengar, bukan lambat mendengar, tapi cepat marah dan cepat bicara. Ada yang harus dirubah, saudara. Kalau saudara rubah, maka akan berubah juga mindset Anda. Ubah mindset dengan cara begini, kalau Tuhan mengizinkan anak saudara salah atau pasangan saudara gagal, Tuhan aja mengizinkan, apalagi kita ya, siapa ya? Dan pikirkan, seandainya ini hari terakhir bagi dia. Kalau ini hari terakhir bagi dia, saudara nggak worth kan ribut, ngoceh-ngoceh. Ayolah saudara kita ini ngobrol, ya bukan ngotot, ya kita ngomong bukan ngoceh saudara. Jadi penerimaan adalah awal dari penghargaan. Karena kenapa? Kita tuh menghargai bukan karena berapa besar harganya. Bukan soal berapa hebatnya dia. Jadi kita menghargai bukan karena dia pinter, dia baik, dia banyak uang. Bukan. Saudara, berapa sih nilai dari seseorang? Nilai anak kita dari apa, saudara? Dia lahir dengan mempertaruhkan nyawa, ibaratnya begitu. Jadi nilai dia, bayangkan saudara kalau bagi sang pencipta, bagi Tuhan, dia itu sangat berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi, maka saudara, anak ini ditebus dengan darah yang mahal. Jadi berapa nilainya? Senilai darah Kristus di kayu salib. Jadi saudara terimalah dia karena dia begitu berharga bukan dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah bisa menerima, maka saudara akan lanjut kepada perubahan. Saudara ingat ada film Power Rangers. Itu kalau ngomong berubah gitu ya, berubah. Saudara kita tuh harus berubah. Berubah, manusia batiniah kita harus berubah. Manusia badani kita itu merosot. Tambah lama tambah tua. Tapi manusia batiniah kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Saya yang hari ini harus lebih baik dari saya yang kemarin. Saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Jadi ketika orang ngomong begini, emang saya orangnya begini. Saudara kalau orang tuh ngomongnya saya begini. Sebab fokusnya sama siapa sih? Dia fokusnya sama diri sendiri. Sehingga ketika dia fokus pada diri sendiri, dia tidak mampu melihat kebutuhan orang lain. Karena yang dia lihat diri dia. Saya emang udah gak bisa berubah. Emang saya begini, maka yang harus berubah adalah orang lain. Saudara, kita itu harus berubah. Supaya ketika kita berubah, sebetulnya kita sedang menularkan perubahan itu kepada orang lain. Jadi siapa yang harus berubah lebih dulu? Ya kita lah yang sadar. Kita ada masalah, kita sendiri terbatas, kita sendiri punya salah. Ayo kita berubah. Jadi apa sih yang berubah? Saudara, dari perubahan itu karakterlah yang berubah. Berubah menjadi apa? Lebih sabar. Saudara, saya pakai sabar karena kata sabar itu patient.
pasien. Saudara, makanya tuh kalau jadi pasien harus sabar. Kenapa? Ya dia mesti ngikutin prosedur, makan obat. Aduh, nggak enak banget kan saudara ya. Pasien itu pasti sakit, makanya namanya pasien. Sulit, susah, sengsara. Aduh, kita itu kalau mau jadi pasien, kita mau cepat-cepat keluar dari situasi itu. Saudara, kalau ada pil sabar, saya pasti sudah beli. Saya itu orang yang paling nggak sabar. Tapi bagaimana cara Tuhan membentuk sabarnya saya? Dia memberikan saya situasi yang membuat saya tidak sabar. Situasi-situasi yang membuat kita tidak sabar, itulah yang membentuk kita menjadi sabar. Ketika kita menjadi sabar, saudara, di dalam kondisi yang pasti tidak enak. Pasti sakit, namanya juga patient. Kita kepingin cepet-cepet sembuh. Nah, tapi kan nggak bisa, kita mesti ngikutin proses. Jadi sabar itu berhubungan dengan penantian. Berarti sabar berhubungan dengan waktu. Sampai batas kapan? Nggak tahu. Namanya juga harus sabar. Kalau tahu mah waktunya nggak usah pakai sabar. Jadi saudara, kalau yang namanya definisi sabar itu adalah tahan menderita tanpa batas waktu. Saudara nggak bisa bilang habis sudah kesabaran saya. Oh, sabar itu tidak pernah habis. Kalau saudara bilang habis kesabaran saya, itu mah bukan sabar, saudara ya. Karena kesabaran tuh nggak pernah habis. Jadi kesabaran itu it's a virtue, the ability to stay without complaining at a place you rather would like to live for a long period of time. Jadi saudara belajar menahan diri. Belajar menunda keinginan kepuasan. Saudara, sekarang kita dilatih sabar, bukan? Kita nggak bisa cepet-cepet anak kita harus ngerti ini, harus bisa ini. Ikutilah prosesnya. Kita sekarang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh ke restoran. Tahan dirilah, ya. Kita kepingin nih udah cepet-cepet ngumpul-ngumpul. Ya nggak bisa. Harus kita tunda keinginan itu atau kepuasan. Dan sebetulnya saudara, di dalam latihan sabar, ini kita belajar bagaimana Tuhan juga sabar sama kita. Tuhan tuh panjang sabar, long suffering. Kalau long suffering saja itu berarti penderitaan yang panjang. Tapi kalau long minus suffering itu menjadi panjang sabar. Jadi saudara, ketika kita sabar, kita belajar yang namanya juga mengendalikan diri. Karena patience is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Bukan soal berapa lama seseorang mau menunggu, tapi bagaimana ketika dia menunggu, itu yang penting. Apakah dia marah-marah? Jadi saudara, ketika saudara mengendalikan diri, artinya saudara mau melambatkan langkah. Saudara mau stop. Saya mengarang sebuah buku saudara berjudul Learning to Stop. Apa saudara yang Anda harus stop? Tentu banyak hal. Ya, learn to stop. Stop apa saudara? Stop to be parent. Lalu Anda tanya, oh bisa ya jadi orang tua kita stop? Ya, kalau status mah nggak bisa berhenti saudara, it never ends. To be parent kita sampai kapanpun ya kita orang tua secara status. Tapi pola relasi Anda harus berubah. Start to be friend. Anda harus menjadi teman. Karena anak-anak Anda tidak lagi membutuhkan Anda sebagai orang tua harusnya. Masa Anda mau ya anak umur 50 tahun masih bilang, "Ma, kasih duit dong. Ma, aku boleh nggak makan coklat?" Ya pasti nggak mau. Anda mau anak mandiri. Oleh karena itu banyak hal yang Anda harus belajar untuk stop. Slow down, saudara ya. Sekarang Anda nggak perlu lagi misalnya marah-marah sama anak. Kalau marah itu nggak berguna, ngapain dipakai? Kalau marah nggak efektif, ngapain itu dilakukan lagi? Ayo ikuti proses. Kalau Anda mau ada di dalam proses, ingat setiap proses pasti ada progres. Jadi saudara,
Di dalam hidup kita, saudara, bukankah kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan? Ikuti saja prosesnya Tuhan. Maka sabar yang ketiga berhubungan dengan penerimaan. Saudara, ini kait-mengait P3K ini, saudara. Ya, ketika saudara sabar, saudara bisa menerima the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Ubah sudut pandang, tadi saya sudah katakan. Lihat sisi positif. Anak sekarang makan melulu, tiap 15 menit buka kulkas. Saudara mesti ngelihatnya apa? Waduh, masih nafsu makan loh dia ya. Bagus, masih sehat. Masih ada di rumah, nggak di rumah sakit. Tentu saja kita bersyukur bukan karena kita nyukurin orang lain. Tapi kita bersyukur karena Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita, karena Tuhan masih menjaga kita, dan Tuhan menyertai kita anytime. Tentu saja saudara, ketika sisi positif harus Anda lihat. Dari mana sih saudara? Ketika saudara bisa menerima yang namanya kelemahan, kesalahan, kegagalan. Hidup kita itu serangkaian dari berbagai kesalahan, bukan? Karena dari kesalahan itulah kita belajar. Jadi ketika kita hidup belajar untuk bangkit, belajar untuk bangun, belajar memperbaiki, itu belajar. Dan itulah proses yang harus kita alami dari waktu ke waktu. Jadi saudara, ketika kita diberikan kesabaran, pasti ini bukan sesuatu yang instan. Kalau saja sabar bisa instan, wah dunia damai. Saya suka guyon, saya bilang begini, saya bisa nyetir kalau nggak ada mobil di jalanan. Nah, saudara, itu mah namanya bukan bisa nyetir. Bisa nyetir itu kalau tiba-tiba ada mobil direm mendadak, ya. Kalau tiba-tiba ada Gojek nyalip, nah saya bisa ngerem gitu. Itu namanya bisa nyetir. Demikian juga sabar. Kalau saudara bilang, oh kalau anak saya baik, kalau tenang, kalau beres, saya sabar. Itu mah nggak usah pakai sabar, saudara. Justru kesabaran diuji ketika situasi, suasana, itu nggak ideal. Ketika situasi yang membuat Anda tidak sabar, dan Anda tetap sabar, itulah kesabaran. Jadi saudara, perubahan adalah awal dari pertumbuhan. Jadi mari saudara bertumbuh di dalam karakter menjadi serupa Kristus. Kita berubah dari hari ke hari. Yang artinya kita mengalami pertumbuhan. Perubahan itu adalah pertumbuhan. Yang ketiga, pengampunan. Apa sih definisi pengampunan, saudara? Sebuah keputusan yang menyakitkan untuk menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Saudara, ada 4 kata. Awalan kata kerja. Menyakitkan, menerima, melukai, membentuk. Saudara tadi ya, sabar ya. Patient, itu sakit. Saudara tentu siapa sih yang mau sakit? Nggak ada. Tapi ketika kita disakiti atau menerima hal-hal yang menyakitkan, itu kita mesti accept. Terima. Tetapi waktu kita terima orang yang melukai, ini mindset kita yang mesti berubah. Bukan gara-gara orang itu. Tapi Allah mau membentuk kita. Jadi dia memakai orang yang melukai kita itu sebagai alat. Nah, kalau kita lihat Tuhan izinkan dia melukai kita, dia mengecewakan kita. Itu alat yang Tuhan pakai untuk apa? Membentuk. Membentuk kita, memproses kita menjadi lebih indah. Kan itu tujuan Tuhan. Supaya kita ada progres, supaya kita bisa menjadi seperti dia, serupa dengan dia. Keputusan ini menyakitkan, yes, menyakitkan. Kenapa? Karena saudara yang sudah sakit hati, ya, saudara harus menyerahkan hak untuk membalas. Saudara serahkan kepada Tuhan sehingga saudara nggak punya hak lagi ngebalas. Yang ada apa hak saudara? Menerima. Terima.
Terima bahwa saudara disakiti. Saudara dikecewakan. Saudara, pengampunan itu menjadi karakter. Ya, kalau saudara mau memiliki karakter pengampunan, harus ada orang yang menyakiti, bukan? Kan Anda nggak bisa bilang, saya maafin kamu ya. Loh, emang saya salah apa? Enggak, kamu nggak salah, tapi saya ampunin. Nggak bisa. Saudara tuh mengampuni orang yang berbuat salah kepada Anda. Dan disitulah latihannya saudara untuk menerima dia. Jadi saudara, pengampunan buat siapa sih? Pengampunan tuh buat kita, saudara. Bukan buat orang lain. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves. Supaya kita bisa get well dan move on. Jadi saudara, pengampunan merupakan awal dari proses pemulihan. Saudara mengampuni supaya relasi Anda dipulihkan. Dan siapa dulu saudara yang mulai mengampuni? Berarti dari pihak yang dilanggar. Karena yang melanggar belum tentu sadar kalau dia salah, apalagi boro-boro dia minta maaf. Jadi saudara, waktu kita sakit hati, sebetulnya kita sudah berdosa. Waktu kita terluka, karena yang terluka biasanya ego kita, saudara. Jadi marilah kita minta ampun dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni diri kita. Kalau Tuhan mengampuni diri kita, maka kita mendapat anugerah pengampunan Tuhan. Dan anugerah pengampunan itulah yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi saudara, P3K, ini yang saudara perlu tiap-tiap hari saudara ada di dalam hidup saudara. Bagaimana saudara di dalam penerimaan, perubahan, pengampunan, dan dasarnya kasih. Kasih, karena love it always protect, always trust, always hopes, always perseveres, dan love never fails. Kasih itu selalu melindungi, selalu saudara ya, selalu percaya, selalu berharap, dan selalu tahan uji. Bertahan saudara. Karena dasarnya kasih, dan kasih tidak pernah gagal. Ayo saudara, kita nggak tahu kok, ini kan hanya bagian dari proses ya, anak-anak daring. Kan nggak selamanya. Anda mau melihat ini sebagai beban atau sebagai kesempatan? Kalau Anda lihatnya sebagai beban, saudara pasti ngeluh terus. Tapi kalau saudara melihat ini justru sebagai kesempatan memperbaiki relasi, menjadi dekat dengan anak, saudara jadi bisa makin kenal dia siapa. Saudara bisa membangun persahabatan. Wow, saudara mesti thanks dengan pandemi. Ya, thanks dengan Tuhan maksudnya. Karena melalui pandemi ini banyak pemulihan-pemulihan terjadi. Mari saudara, saya membuat klip tentang pengampunan. Sudah berapa lama kita ada di rumah saja? Seperti ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Kalau berlibur pun, saat-saat liburan, paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi sudah beberapa bulan kita di rumah. Dan kita masalahnya tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang sama, yaitu anggota keluarga, dan 4L, lu lagi, lu lagi. Di situ terjadi konflik, dan konflik akan meningkat. Karena apa? Karena kita akan melihat keburukannya, kejelekannya. Dan itu sesuatu yang tentu kita tidak harapkan. Pasti kita kesal. Dan kalau kesal, Anda marah. Dan ketika Anda marah, stres. Oleh karena itu, pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Orang-orang makin banyak keluhan secara fisik yang disebabkan dari psikis. Berapa banyak rumah tangga yang tambah retak, konflik lebih banyak terjadi, bahkan berujung kepada perceraian. Demikian juga dengan sibling, kakak dengan adik, yang sehari-hari mereka biasanya bertemu dengan teman. Sekarang teman mereka itu hanya saudara kandungnya. Yang satu iseng,
yang satu cengeng. Tiap hari terjadi pertengkaran, keributan, berebut ini dan itu. Jadi makin kita ada di rumah, makin tidak betah. Ketika kita menghadapi anak ataupun pasangan, mereka juga punya kelemahan. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Natur kita natur dosa. Masih bisa nggak kita melukai orang? Bisa. Masih bisa nggak kita terluka? Bisa. Dan kita justru lebih terluka oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan itu. Bukti mengasihi mestinya tidak melukai. Itu anggapan kita. Tapi ternyata salah. Anda sedang hidup dengan orang-orang yang punya kekurangan di samping kelebihan. Yang punya kelemahan di samping kekuatan. Kalau mereka membuat Anda terluka, wajar. Tapi yang penting luka itu harus sembuh. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Enggak ada cara lain kecuali Anda mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan sedang membohongi diri Anda bahwa Anda terluka. Mengampuni adalah ketika Anda mau menerima bahwa Anda sedang terluka. Dan Anda mau menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Anda mengampuni bukan karena dia minta ampun atau minta maaf pada Anda. Anda mengampuni karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni Anda. Dan Tuhan sudah mengampuni dia. Masalahnya ketika Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ataupun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan mengatakan aku sudah membayar lunas kesalahan mereka. Sehingga Anda tidak perlu lagi menanggung sakit hati itu. Kalau Anda tidak mengampuni, artinya Anda belum menerima anugerah pengampunan dari Allah. Orang yang dendam itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia gak pernah sadar akan kesalahannya. Apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih engkau sudah mengampuni saya.
dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni karena kita saling mengasihi. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memasuki tanya jawab. Terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparan yang luar biasa. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan, Ibu. Baik. Bacakan ya, Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membagi waktu untuk mengajar anak tanpa emosi? Secara teori sih sudah tahu dan terlihat mudah. Saat mempraktekannya malah emosi. Padahal sebelum mengajar sudah bilang dalam hati, untuk sabar. Tapi kenyataannya marah lagi. Nah, gimana nih Bu Charlotte? Ya, ini makanya ya, antara knowing sama doing jauh. Ya, kita tahu kita nggak boleh marah, tapi yang kita lakukan marah, gitu kan? Jadi knowing ke doing itu jauh. Bagaimana caranya? Saudara memang nggak bisa, saudara, apa yang kita tahu itu kita lakukan, kecuali kita experiencing, kita mengalami. Kita mengalami apa, saudara? Nah, ini yang sebetulnya kita harus praktis. Ya, kita harus latihan. Ya, kan sekarang kita tahu nih, kita nggak boleh marah. Ya, jadi kita harus latihan apa? Mengingatkan. Mungkin ada banyak kata-kata atau tempelan-tempelan yang mengingatkan. Mengingatkan kita bahwa amarah kita nggak menolong. Emosi kita bikin getting worse. Ya, buat kita dan buat dia. Jadi saudara, either saudara tinggalin anak itu. Jadi maksudnya tinggalkan sementara. Karena saudara perlu tenang. Kalau saudara nggak tenang, saudara akan emosi itu tuh akan meningkat. Jadi dia akan terus menerus gitu. Jadi kayak api ya. Api itu kan kalau makin dibakar dia akan makin membesar. Jadi saudara harus meninggalkan itu sejenak. Entah saudara ke kamar, saudara berdoa, saudara apa, atau minum air 2 galon, atau saudara apa, saudara tinggalkan dulu. Itu jauh lebih baik untuk di hold. Karena kalau saudara terus hadapi itu, saudara akan tambah emosi. Kan saudara kenapa emosi? Karena saudara punya ekspektasi. Tadi kan, ekspektasinya kan tuh anak bisa belajar, nggak main-main, itu anak konsentrasi, kan itu semua ekspektasi Anda. Tapi begitu itu di luar ekspektasi Anda, dan Anda sendiri merasa kecewa, ya Anda dikecewakan, ya jadinya kan emosi gitu ya. Nah, sabar itu mesti dilatih. Latihannya bagaimana, saudara? Sebetulnya begini, antara anak dan Anda di situ sebetulnya ada Tuhan. Jadi antara Anda dan anak itu ada Tuhan. Kalau Anda marah sama anak, yang kena Tuhan dulu, ya, karena di antara kita dan apapun sebetulnya ada Tuhan, ya. Nah, saudara, sebentar ya. Nah, saudara, kalau kita sendiri mau belajar untuk sabar, ya sabar, karena kesabaran itu sebetulnya buah roh. Kita nggak bisa sabar tuh kita dapatkan instan. Kenapa di Galatia 5 itu hidup yang dipimpin oleh kedagingan dan hidup yang dipimpin oleh roh itu bertentangan. Kalau kita memberikan diri kita hidup dipimpin oleh roh,
maka yang akan keluar tuh buah roh. Tapi kalau hidup dipimpin kedagingan, ya itu tuh, apa ya, emosi, marah, ya. Saudara, saya baru saja membaca berita, ya. Bukan berita ya, dikirimin video, saudara. Ini kayaknya terjadinya entah di China, di Hong Kong, di Taiwan, tahu deh ya. Jadi video itu memperlihatkan seorang ibu dipanggil sama guru. Dipanggil sama guru ke sekolah. Lalu dipanggil guru ke sekolah, jadi sebelum dia ketemu gurunya, dia ketemu anaknya. Dan tuh anak ditampar di depan teman-temannya, ditampar, dicekek, saudara ya. Kemudian akhirnya anak itu kelihatan menangis, anaknya udah besar, SMP atau SMA. Sampai ada guru yang datang gitu, maksudnya menyeret mamahnya ya, udah bu gitu loh. Jadi si orang tua dibawa ke kemana pergi gitu. Dan si anak ini ada di koridor. Saudara tahu anak ini langsung loncat dari lantai berapa begitu. Dan akhirnya begini loh, maksud saya. Kalau gara-gara emosi, bukan hanya merusak relasi, tapi akhirnya kita kehilangan segalanya. Rasanya nggak worth gitu kan? Ya. Jadi daripada kita emosi, lebih baik begini aja deh. Yang terburuk apa sih? Yang terburuk apa nih? Anak nggak naik kelas kan? Itu yang terburuk. Tapi begini, itu kan belum, masih nanti nggak naik kelas. Tapi kan Anda fear, takut. Anda sedang khawatir. Nah, inilah yang sebetulnya mesti diobatin, khawatirnya Anda. Dari situ. Kira-kira gitu ya, Bu? Baik, Bu. Mungkin ada yang perlu konfirmasi pertanyaan yang mungkin senada. Jadi boleh atau tidak marah setelah beberapa kali diperingati dan dijelaskan, terutama pada saat pembelajaran online diselingi dengan lihat YouTube. Mungkin kendalanya sekarang kalau online kan Bu, anak bisa buka macam-macam nih Bu. Nah, kalau misalnya orang tua pas memonitor anak-anak lihat YouTube atau yang lainnya, setelah diingati, diperingati, maksudnya dijelaskan baik-baik, tapi masih tetap saja, sebenarnya boleh nggak sih kita marahin anak gitu, Bu? Jadi gini, pertanyaannya bukan boleh enggak, perlu apa enggak? Perlu enggak? Jadi kalau perlu enggak apa-apa. Tuhan Yesus juga marah. Tapi perlu enggak? Kan sekarang begini nih, Anda udah nasehatin nggak mempan, diingetin nggak mempan. Saudara, menurut Anda dimarahin mempan nggak? Lalu ketika mempan, marah yang bagaimana? Yang sehingga tidak membuat dia sakit hati? Sakit hati itu begini nih saudara ya, bukan artinya anak nggak boleh sakit hati. Tapi kan ditulis, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Saudara, kita itu harus menyakiti hatinya dengan tujuan untuk bertobat. Jadi gini, kita menghancurkan hati anak tujuannya supaya dia bertobat. Kalau nggak sampai kepada pertobatan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sakit hati. Yang ada mah dia salah paham kan sama kita kan. Dia nganggap kita nggak mengerti dia, nggak memahami dia. Dia anggap dia selalu mengecewakan, dia anak yang nggak berguna. Nah, saudara kalau kayak gitu kan jadi salah kaprah. Yang tadinya awal kita mau membuat dia untuk apa istilahnya memotivasi, tapi akhirnya jadi demotivasi. Pakailah cara lain. Pernah nggak diskusi gitu? Misalnya diskusi gini kan, ini kamu nggak belajar ya? Ini kamu gimana? Ngobrol santai gimana? Ya aku malas nih. Oh malas. Iya, bosen. Gurunya juga ngajar nggak ngerti. Oh oke nggak ngerti. Iya jadi gimana? Tugas-tugas kamu kerjain? Ya mana bisa lah. Tugas nggak dikerjain. Oke, kalau tugas nggak dikerjain, gitu. Bawa dia mikir. Nah, ujung-ujungnya, oh ya, nggak ya. Jadi kalau tugas nggak dikerjain, nilai jelek. Kalau nilai jelek, ujungnya kan nggak naik kelas. Nah, Anda bilang nggak naik kelas itu pilihan. Kita bisa memilih untuk mengulang,
atau kita memilih untuk naik kelas. Kalau kamu mau pilih yang mana? Jadi bawa dia kepada endingnya nih, tujuannya. Baru ajak dia untuk langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau Anda ajak dia diskusi, berpikir, ini kan anak pasti udah gede ya. Ayolah biasakan dia untuk membuat keputusan. Nah, ketika membuat keputusan itu berarti menentukan pilihan-pilihan. Nah, dia mau memilih apa? Jadi bukannya Anda sedang, ini ya kamu udah diingetin, udah ngomongin, mama mesti pakai cara apa lagi ya, mama, aduh kalau mama bisa kecilin, kamu kecilin ya, mama, aduh. Jadi kata-kata kita kan jadi kata-kata yang tidak membangun ya. Jadi pakailah kata-kata yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang kita ajak ngomong itu merasakan kasih karunia Tuhan. Nah itu, tujuannya ke situ. Kalau cuman akhirnya balas melampiaskan dendam, akhirnya yang ada mah kepahitan. Ya, next. Ya, baik Bu Charlotte. Mungkin saya mau berterima kasih dulu untuk orang tua yang sudah memberikan pertanyaan. Karena ada beberapa pertanyaan yang serupa, maka kami akan menjadikan satu, ya Bu Charlotte, supaya lebih mempersingkat waktu dan penjelasannya bisa lebih mendalam. Berikutnya pertanyaannya. Selamat pagi Bu, kami sebagai suami istri yang bekerja penuh dengan kondisi saat ini, bekerja di rumah atau WFH, mengalami kendala dalam membimbing anak kami berumur 5 tahun dalam home learning. Waktu kami sangat sempit, namun terkadang situasi tidak mendukung anak mudi untuk diajak home learning, dan akhirnya emosi terpancing. Mohon expertise, advice-nya supaya kami bisa membimbing anak kami tanpa emosi di tengah waktu yang sempit karena fokus berbagi dan harus WFH juga Ibu. Kalau anak emosi, Anda jangan ketularan emosi. Jadi nanti nggak jelas siapa yang menularkan siapa. Nah, jadi tentu buat anak-anak ini suasana nggak nyaman banget. Yang namanya home learning tuh memang paling nggak tepat buat anak TK ya. Kalau buat kuliahan anak uni ya cocok lah karena mereka sudah bisa belajar mandiri. Tapi buat TK SD yang membutuhkan justru keberadaan orang-orang, jadi lihat secara fisik bukan virtual, lalu ada proses pertemanan karena belajar dari orang lain. Nah, jadi tolong dimaklumi. Dimaklumi kalau dia mudi. Dimaklumi kalau dia nggak bisa konsentrasi. Ya, Anda mesti memaklumi dulu. Nah, kalau Anda memaklumi, saya yakin banget Anda pasti akan bisa kasih dia space. Ya, misalnya dia bilang, aku nggak mau ini. Oke, jadi coba kamu mau lakukan apa? Karena buat anak-anak dia perlu sesuatu yang nyata. Ya, jadi makanya kenapa saya berharap Anda juga menyediakan pembelajaran-pembelajaran, ya, kan permainan anak tuh sifatnya semua pembelajaran, saudara ya. Untuk anak 5 tahun pasti banyak hal yang bisa dia pelajari lewat apapun, saudara ya. Nah, Anda kan menjadi stres karena Anda juga sibuk. Anda punya target, mungkin dari kantor, sempitnya waktu tadi Anda katakan. Nah, di sini kalau sampai Anda membutuhkan untuk bisa mendampingi anak sesaat, kayaknya Anda mesti ngomong dengan jujur terus terang kepada atasan Anda atau kepada ini, katakan bahwa memang saya tidak bisa, misalnya contoh saja ya, misalnya diminta meeting karena work from home, kadang-kadang tuh meeting bisa malam, bisa sore, maksudnya bisa setelah office hour. Nah, Anda kalau misalnya memang Anda cukup kewalahan, Anda akan mengatakan, bolehkah saya tidak ikut dulu atau saya diminta minutes meetingnya dan sebagainya. Anda mesti bisa kontrol diri, kontrol emosi Anda. Karena bagian daripada memang kita juga harus self control, itu buah roh pengendalian diri, supaya enggak ngacauin kemana-mana. Karena kalau begitu kita sudah burn out, kita sendiri stres,
maka kita akan mengacaukan seluruh keadaan, gitu ya. Jadi hati-hati dengan respon Anda, hati-hati dengan reaksi Anda. Karena aksi itu kan kita nggak bisa tentukan, tapi reaksi kita bisa kita tentukan. Jadi di tengah-tengah situasi yang sempit, situasi yang memang tidak ideal, ayo, saya selalu bilang gini, santai, ya. Kalau mau ngomong tenang, santai, slow down, mungkin kali ini kita harus belajar dari orang flekmatik. Karena saya bukan tipe itu, saya tipe cepat, koleris, melankolis, tapi saya dikasih suami yang flekmatik. Dan itu sebetulnya membuat saya life is beautiful dan hidup itu indah, ya. Jadi memang harus belajar melambatkan langkah, itu. Baik, terima kasih Bu Charlotte. Lalu pertanyaan berikutnya, di kondisi online ini anak-anak semakin banyak menghabiskan waktu di games atau gadget mereka. Sebagai parents, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menghadapi anak-anak yang terus-menerus main gadget atau game, sehingga di pertanyaan berikutnya kalau saya bisa sambungkan, ketika orang tua sudah memberikan konsekuensi, bersabar, keringanan, lalu anaknya bisa jawabin, Bu, consequences is only word. Dia jadi underestimatekan konsekuensi, sedangkan saya mau menanamkan value. Jadi ketika saya dengar terima aja, gitu, apakah saya harus membiarkan anak saya melakukan itu over and over again? Kita tuh pernah jadi anak ya. Anak kan gak pernah ya jadi kita ya. Ya kita yang mesti ngerti anak. Apa sih yang saat ini dia bisa lakukan? Ya jelas main game. Enak main game. Ya kita juga mungkin dulu bukan main game sih ya. Kita mungkin mainnya galasin, main boneka, pokoknya main deh. Saudara boleh gak sih kasih dong kegiatan offline? Kan belajar tuh udah online. Kegiatan offline, tapi harus menarik loh. Karena kalau nggak menarik, anak pasti nggak mau. Anda mesti substitute yang menarik dengan yang menarik. Apa? Nah, sekarang gini. Kalau punya anak hobi makan, sudah pasti deh, dia senang bikin makanan. Itu biasanya relate. Kalau orang nggak hobi makan, maksudnya bukan hobi makan, gini nih ya, namanya hobi makan tuh berarti gini, tahu makanan enak gitu ya, cari makanan gitu. Nah kalau anak saya tuh nggak hobi makan, maksudnya gini, kalau ada dimakan, nggak ada dia nggak nyari, lalu makan apa juga ini enak sama enak sekali gitu ya. Nah itu orang namanya nggak hobi makan. Nah boro-boro suruh dia bikin makanan, kelihatannya sih nggak akan. Tapi kalau orang suka makan, menurut saya, ini ada satu anak saya, suka makan, nyari makanan. Dia bisa nanya saya, Mami, kalau bikin ini resepnya apa ya Mami ya? Gitu ya. Nah saudara, saat ini mau nggak rumah saudara jadiin dong restoran, ya. Jadi yang masak siapa? Anak saudara, izinin, ya. Coba-coba resep, lihat di YouTube. Jadiin rumah Anda salon, manicure, pedicure, krimbat, beli aja itu cat pewarna atau apa ya warnain dong. Sesuatu yang selama ini nggak dilakukan kalau mereka sekolah, nggak sempet lah istilahnya. Saudara mesti create hobi anak. Kita itu nanti kalau tua hidupnya tuh dengan hobi, makanya orang itu nggak boleh nggak ada hobi, harus punya hobi. Tapi hobi itu nggak boleh yang mengikat, itu bukan lagi hobi, karena hobi itu harusnya sifatnya membangun. Kalau Anda hobi nonton film Korea, drama Korea sampai jam 4 pagi, maaf, itu bukan hobi, itu udah kecanduan, ya. Sampai jam 4 pagi masih nonton drakor, ya ampun saudara, itu bikin saudara bangun paginya pusing, kurang tidur. Udah gitu ngapain itu nonton drama Korea? Akhirnya mah kita ikut sedih, ikut mengasihani diri. Aduh suasananya blue.
Saudara, yang tidak membangun itu bukan hobi. Hobi itu harus membangun. Saya hobi nonton. Jadi bagi saya, setelah saya nonton, saya harus dapat apa gitu, pelajaran apa, saudara. Dan membuat saya cheerful, membuat saya lebih pandai, membuat saya lebih, mestinya itu. Jadi tidak membuat saya berkurang. Saudara, hobi sekarang bikin hidroponik. Bisa sepedahan, ya, walaupun di tengah-tengah situasi begini hati-hati, saudara. Tapi kan sekarang komunitas bersepeda luar biasa. Bisa hobi apa saja, saudara. Ini anak saya mulai ngutak-ngatik bikin studio. Ya, memang artinya berarti harus ada modal gitu ya. Nggak apa-apa. Daripada dia main game, alihkan sesuatu yang dari enak ke enak. Apa nih? Nah sekarang dia tuh jadi belajar video editing, dia belajar bikin ini, belajar bikin itu, walaupun tentu sekarang masih menggunakan maksudnya gadget. Tetapi ya udah secara offline-nya apa? Saya bilang coba deh, kamu bikin podcast, kamu bikin ini, yang penting kontennya yang bagus, kamu bikin ini. Ayo saudara, anak-anak itu harus diciptakan hobi-hobi yang membangun. Ya, untuk pengganti. Kalau enggak, jangan main game. Lalu ngapain? Aku ngapain dong? Ngapain? Ya semua udah dikerjakan sama pembantu kok. Ya, nah nggak mungkin kan kita bilang gini, oh udah sekarang kamu bantuin mama cuci piring. Ya ampun, dari main game ke cuci piring tuh jauh loh, ya. Dari enak ke nggak enak, nggak mungkin lah dia mau, ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Lalu mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Bu, Iya. sebelum kita menutup acara ini. Pertanyaannya mungkin tips dari Ibu Charlotte, bagaimana cara mendisiplin anak yang efektif di masa pandemi ini? Mendisiplin tuh kuncinya konsisten. Iya, iya, tidak, tidak. Anda harus tegas, bukan keras. Tegas dengan keras beda. Anak kalau tahu orang tuanya tegas, ya dia nggak berani macam-macam. Anak itu sebetulnya pandai sekali manipulasi. Dia tahu kok bagaimana merayu orang tuanya. Dia tahu titik lemah orang tuanya. Jadi saudara, disiplin itu dasarnya kasih. Kalau saudara nggak punya kasih, pasti saudara nggak mampu mendisiplin. Karena tujuan mendisiplin demi anak, bukan demi Anda. Bukan, wah saya mau disiplin supaya hidup saya tenang. Oh itu egois. Tujuan disiplin adalah demi anak. Bagaimana anak itu dia bisa tertib, anak itu bisa mengontrol dirinya, anak itu bisa bertanggung jawab atas dirinya, atas hidupnya. Sehingga ketika dia bisa disiplin, maka ada banyak hal yang bisa dia lakukan dalam hidup, yang mana Tuhan sudah kasih dia talenta, sudah kasih dia segala macam potensi, dan itu bisa berkembang karena ada disiplin. Dan disiplin harus dilakukan dengan cara memang belum tentu manis, baik. Karena kalau kita mau jadi orang baik, kayaknya sih orang tua yang baik ya, maksud saya. Jangan-jangan bisa-bisa kita nggak bertanggung jawab loh. Yang Tuhan minta kita menjadi orang tua bertanggung jawab, bukan orang tua baik. Jadi, Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran akan mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Tetapi menghasilkan buah kebenaran dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi pasti hasilnya buah kebenaran, hasil dari disiplin. Dan bukan kepahitan. Jadi jangan takut disiplin anak nanti, waduh tuh anak dendam sama saya. Enggak, karena ada damai. Justru kalau saudara nggak mendisiplin anak, anak itu jadi tahu bahwa dia nggak dikasihi. Karena dibiarkan, terserah deh, kamu mau jadi benar nggak benar. Ya, yang penting kamu nggak sakit hati sama mama. Walau anak jadi merasa itu ditolak begitu ya. Jadi memang anak harus tahu bahwa karena dia dikasihi harus didisiplin. Jadi sebelum mendisiplin, anak harus berasa dulu kalau dia disayang.
Kalau dia belum berasa dia disayang, jangan coba-coba mendisiplin. Karena bisa-bisa dia salah paham. Dikatakan bahwa mama nggak sayang saya, papa nggak sayang saya. Jadi harus dia rasakan dulu bahwa dia dikasihi. Gimana caranya? Nah, sentuh hatinya. Berasa disayang itu mesti hatinya yang disentuh dulu. Menangkan hati. Bukan menyenangkan hati. Karena menyenangkan hati itu bisa jadi pemanjaan. Karena menyenangkan hati, aduh sampai kapan itu hati terus disenangkan. Tapi kalau dimenangkan hatinya, maka Anda bisa gain. Anda mendapatkan love dari anak, Anda mendapatkan affection dari anak, Anda akan mendapatkan kekaguman dari anak. Dan Anda mendapatkan respect dari anak. Kalau Anda berhasil memenangkan hati anak. Ini bab disiplin tuh 7 bab. Jadi saya ngomongnya prinsipnya aja, ya. Kita lanjut 7 bab, bisa panjang lagi ya Bu, sampai sore ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, kalau saya bisa gabungkan pertanyaan dari para orang tua dan guru-guru mungkin, karena ini kita memang topiknya adalah bagaimana bersinergi antara sekolah dengan orang tua. Ya, untuk bagaimana ekspektasi, bagaimana menurunkan ekspektasi. Mungkin dari sekolah ada target-target, lalu orang tua juga karena dituntut harus mengajar, yang tadi Bu sempat bilang tadinya tidak ada background untuk mengajar, lalu dengan masa pandemi ini atau daring ini tiba-tiba harus menjadi guru, lalu mungkin ada target atau standar dari sekolah. Bagaimana soal ekspektasi akademis dari sisi ortu dan dari sisi sekolah maupun sisi murid, sehingga dalam pembelajaran tidak ada, kalau sempat tadi menyaksikan cuplikan video yang kami buat parodinya, tidak ada bisikan-bisikan maut saat proses daring itu berlangsung. Iya. Saudara, selama pandemi ini udah setengah tahun, ya mungkin kalau di dunia mah udah hampir setahun begitu ya, itu memang secara overall prestasi memang menurun. Prestasi belajar anak-anak karena memang metode yang berbeda, anak-anak juga tidak siap, suasana di rumah tidak mendukung, jadi stres, jadi memang bete, boring, burnout, itu sudah pasti. Jadi kemarin kita merayakan Hari Kesehatan Mental ya, Mental Health tanggal 10 bulan 10 minggu lalu. Dan ternyata angka untuk orang-orang yang tidak sehat mental itu makin tinggi. Ya. Jadi memang saat-saat seperti ini kalau ada pilihan Saudara, kayaknya lebih baik pilih kesehatan mental daripada prestasi. Prestasi mah bisa kita kejar. Bisa dikejar, maksudnya bisa di drill. Tapi kesehatan mental nggak bisa. Kalau anak sudah nggak ada semangat belajar, udah nggak mau pegang buku, udah merasa hidupnya tidak ada gunanya, tuh mau diapain Saudara? Jadi kok saat ini ya, kalau saya boleh memberikan usul, boleh nggak orang tua sama guru bergandengan tangan? Saya tahu guru juga stres. Guru saya tuh bisa melihat ada murid yang ditampar di depan, maksudnya ketika daring, ketika Zoom gitu. Jadi anak-anak lain juga ngelihat. Aduh, guru itu sedih sekali. Jadi Anda sekarang guru-guru mungkin boleh nggak kasih waktu ke orang tua untuk Anda bisa chat pribadi, WA pribadi. Memang sih, ada nggak sih orang tua manfaatin guru? Ya ada. Tapi ya Anda tinggal tegas aja kalau misalnya, Pak maaf saya jawabnya besok ya. Atau Bu, besok kita diskusikan. Jadi ini memang perlu ketegasan. Kalau sampai ada orang tua yang kelewatan sih, ya artinya pimpinan sekolah lah yang turun tangan.
Tapi paling enggak Anda menyediakan diri sebagai sahabatnya orang tua. Karena orang tua sekarang kondisinya secara ekonomi juga mungkin mengalami masalah. Jadi itu yang membuat dia kenapa darting, lalu dia ketambahan tugas tuh jadi guru. Jadi artinya dia perlu disupport. Tapi saya harus mengatakan kepada Anda orang tua, guru juga stres. Boleh nggak sih support guru? Kalau Anda sehat secara mental, tolonglah Anda puji guru. Guru-guru tuh kerja keras luar biasa loh. Tadi kan saya bilang kalau ada pilihan mah kita maunya anak-anak ada di sekolah semua. Guru tuh nggak lebih santai. Mereka tuh harus belajar teknik-teknik mengajar lebih lagi dan harus jumpalitan tuh kira-kira ya kan kalau sekarang saya istilahnya kan lagi ngapain Bu? Lagi nge-zoom, zoom. Nah, jumpalitan. Nah, jumpalitan di depan kamera supaya demi anak itu bisa maksudnya bisa konsentrasi, bisa terfokus. Setengah mati. Saudara, saya tuh videoin sih guru-guru ngajar tuh. Ih ampun, dia ada yang lompat-lompatan, ada yang apa demi supaya anak-anak juga mau ikut. Kan kalau kita di kelas mah, tuh anak nggak mau lompat, kita samperin gitu kan? Samperin deh, kita angkat badannya supaya dia lompat. Lah sekarang kalau di depan layar dia nggak mau ikut lompat, bagaimana? Kan nggak mungkin. Boleh nggak sih orang tua kasih dong support ke guru? Anda tuh sekarang persahabatan atau ya saya mau bilangnya apa ya, persahabatan atau sinergi Anda itu sekarang harus makin lekat dan kuat. Demi siapa? Demi anak. Udah kita sekarang sama-sama susah. Kalau sama-sama susah mesti gandengan tangan, bukan saling menuding. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling menuntut. Justru harus menuntun. Ya. Saya berharap ini menjadi dorongan semangat ya dari isi hati saya untuk semua guru dan orang tua. Ya, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Charlotte untuk insight-insight-nya, input-nya yang luar biasa bagi kami, bagaimana untuk bersinergi antara orang tua, sekolah, bahkan dengan murid-murid juga. Namun waktu juga yang harus membuat kita mengakhiri Teach Indonesia School Parent Seminar hari ini. Tetapi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini kiranya tidak berakhir di sini, melainkan sebagai titik awal perbaikan yang harus kita sama-sama lakukan sehingga sekolah, orang tua dapat bersinergi di masa pembelajaran dari rumah dan tetap dilanjutkan walaupun nanti waktu yang sangat kita rindukan bersama-sama. Waktu masa pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa kembali sekolah seperti sedia kala sebelum pandemi ini ada, kita tetap bisa melakukan sinergi antara sekolah, orang tua, kita bersama-sama yang tujuannya adalah satu, mendidik anak-anak, membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus, bagaimana menumbuhkan karakter-karakter Kristus dalam hidup anak-anak. Terima kasih sekali lagi Bu Charlotte untuk waktunya. Kami mau mengingatkan untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang ada di chat room. Ya, jadi sudah muncul seharusnya di chat room Bapak Ibu sekalian. Langsung diisi hari ini ya Bapak Ibu, sehingga kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan giveaway akan lebih banyak. Ya, tadi seperti yang disampaikan Bu Charlotte, giveaway-nya merupakan buku Learning to Stop. Nah, Learning to Stop apa nih? Nah, makanya silahkan isi kuesioner yang sudah ada di chat room. Jadi bisa kami mendapatkan input juga, mendapatkan feedback dari orang tua selama masa pandemi ini, sehingga kami bisa sama-sama memperbaiki diri. Informasi untuk 20 peserta yang beruntung akan kami informasikan di sosial media Teach Indonesia School. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan bergabung di akun sosial media Teach Indonesia School @Teach Indonesia. Di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook juga. Atau mungkin Bapak Ibu yang belum beruntung nantinya setelah pengumuman disampaikan bisa juga membelinya di Tokopedia. Akhir kata, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk investasi waktu yang Bapak Ibu berikan
Mohon maaf ya, saya tidak bisa membacakan pertanyaan satu persatu, tapi kiranya penjelasan dari Ibu Charlotte sudah merangkum, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir, sebelum kita menutup seminar pada hari ini, saya meminta dengan hormat kepada Miss Yeni, sebagai prinsipal dari JHSN PS, untuk memimpin kita dalam doa. Persilahkan pada Miss Yeni. Baik, terima kasih Miss Lala. Pada kesempatan ini di penghujung acara, mewakili seluruh sekolah, para orang tua, dan para guru kami semua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Charlotte yang telah berbagi kepada kami semua. Saya sungguh sangat diberkati dan saya percaya Bapak Ibu semua, teman-teman guru sangat diberkati, dan kami berdoa kiranya berkat hari ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk berkelanjutan bersinergi bersama, belajar bersama-sama melalui masa pandemi atau home learning ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil, sekali lagi di dalam Kristus, melewati lembah seperti apapun juga Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan membimbing kita karena Dia adalah gembala yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga teringat dengan tema tahunan kita, Renewed, Powered by Christ, di mana mungkin kita harus menghadapi berbagai hal dengan cara yang baru, tetapi mari kita mengingat bahwa kita tidak sendiri dan kita memang perlu dimampukan oleh Kristus, dan Tuhan akan memampukan setiap kita.